Oke guys, sekarang kita masuk di kantor bupatinya Purworejo. Masa bentengnya segede anak gue, segede Inca. Itu begitu gue masuk, gue merasakan sesuatu yang menurut gue membuat gue tidak nyaman. Jadi, kalian tahu nggak kalau di Purworejo ada salah satu peninggalan sekolah bersejarah? Purworejo. Ini sekarang kami sudah melangkah mengarah ke alun-alunnya Purworejo untuk kita tanya-tanya sama teman-teman walking tour di sini. Ada apa aja sih sebenarnya di Purworejo? Ternyata saya juga baru tahu. Mungkin teman-teman juga baru tahu atau mungkin ada yang udah tahu. Ternyata Purworejo ini banyak tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah sekolahan zaman Belanda yang katanya itu cuma ada 2 di Indonesia pada waktu zaman Belanda. Hanya ada di Bandung dan di Jawa Tengah. Dan Jawa Tengahnya itu adanya di Purworejo. Lalu ada museum keris juga zaman sejarah ada di sini. Dan ada beberapa tempat yang menarik. Salah satunya juga katanya ada pohon durian yang duriannya itu bisa selama 1 tahun tuh nggak bisa habis. Apa cuman karena diliatin doang, apa dimakan, apa bagaimana, kita juga nggak tahu ya. Nanti kita coba tanyain. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita. Sekarang kita di Purworejo, mau ke mengarah ke alun-alun. Habis dari Purworejo baru kita mengarah ke Jogja. Salam keluarga Cekidot, kece badai. Ya. Oke, itu di depan kita ada Tugu Wayang Gunung. Kayaknya mungkin ini jadi ikon juga di Purworejo. Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan kita keluarga Cekidot. Kita masih di Purworejo. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa kita akan muter-muter di seputaran Purworejo ini untuk mengetahui apa aja sih yang ada di Purworejo. Ternyata banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang mungkin teman-teman juga belum ketahui, sama seperti kita. Gue juga belum tahu, karena ini baru juga dikasih tahu tadi malam, sedikit bocoran. Nah sekarang gue lagi berada di Museum Tosan Aji, dimana ini adalah museum keris atau museum pusaka peninggalan zaman sejarah, yang gue juga baru tahu. Setahu gue museum-museum keris apa cuma ada di Jogja, ternyata Purworejo juga punya. Sementara rumah kita parkir di sana. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Kita mau ngapain aja, kita mau kemana aja, ikutin ya. Salam keluarga Cekidot, Kece badai. kece badai. Halo Mas Hai, Mas Reza dan Mbak Ai, halo. Nah ini mereka ini adalah dulu dong. Mereka ini adalah teman-teman dari Purworejo Walking Tour. Purworejo Walking Tour. Nah sekarang kita mau kemana aja? Sedikit bocoran dong. Sebelum akhirnya kita datang, Kita mau lewatin alun-alun Purworejo. Oke. Terus ada nanti sekolah HKS. Oke. Apa tuh HKS? Hogre Quick School. Oke. Kakeknya Pak Menteri, Mas Menteri Pariwisata. Oh Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno. Dulu kakeknya sekolah di sini. Kakeknya? Kakeknya, iya. Sedap. Orang Purworejo ya? Bukan orang Purworejo, tapi sekolahnya Sekolahnya di Purworejo. Oke. Terus ada apa lagi kira-kira bocoran-bocoran? Nah,
nanti kita masuk ke makam. Agak serem dikit nih kayaknya nih. Oh, nggak apa-apa. Kok serem, makam itu kan rumah masa depan. Betul, Nah. betul. Oke, lanjut. Yang belum yang jarang masuk ke makam kan ngeliatnya serem. Iya, betul. Tapi sebenarnya ya itulah nanti rumah masa depan kita seperti itu. Betul. Mau lihat rusa, Ica? Oh, di sini ada rusa. Tuh, teman kecil lihat, di sini ada taman. Di dalam ini balai kota apa sih? Pendopo Kabupaten Purworejo. Pendopo Kabupaten Purworejo, Iya. tempatnya Bupati. Bupati ya. Rumah dinas Bupati Purworejo juga ada di sini. Oh, rumah dinas Bupati Purworejo ada di sini. Nah, di sini dia ada penangkaran atau kandang untuk rusa. Iya. Cah, ada rusa ya? Iya. Lucu nggak? Ada berapa rusanya, coba hitung. Oke. Ya, pokoknya ada segitu. Kita juga nggak tahu ada berapa ini. Oke guys. Jadi ikuti terus perjalanan kita. Sekarang kita mau keluar ke alun-alun ya, Mbak. Ya, kita mau ke alun-alun dulu. Oke. Kita lihat pendopo dulu dong. Oke. Ini dia pendoponya. Ini pendopo apa ini? Pendopo Kabupaten, atau kalau bahasa sekarangnya lebih gampang dibilang gedung pertemuan ya. Oke. Ya, karena ini jadi satu area dengan rumah dinas Dinas Bupati Bupati. Purworejo kalau untuk saat ini. Oke, siap. Tapi ini masih aktif. Bangunan ini digunakan masih aktif. Masih. Masih aktif. Digunakan. Sebagai apa biasanya digunakan? Kalau ada pertemuan, kemudian juga kalau ada pelantikan pejabat di Purworejo, ini Oke. di sini. Kemudian spesial lagi nih kalau setiap hari Sabtu dan Minggu ini masih digunakan untuk latihan tari. Oke, Ya, jadi jadinya- masih ada keseniannya, masih Betul. Masih dipakai banget ini ya. Gamelan juga masih Gamelannya aktif ya. masih aktif. semua. Oke. Dan benar-benar ditangguh ketika memang hanya khusus untuk prosesi ataupun acara-acara besar seperti hari jadi. Oke. Kemudian ketika ada pentas seni yang memang dianggap agak sedikit ada makna sakralnya. Oke. Beberapa ornamen di sini masih asli juga. Oh, Kayu-kayunya ada yang masih original. siap. Jadi bangunan ini guys, ini adalah sebuah pendopo di mana semacam gedung pertemuan. Dan selain digunakan sebagai gedung pertemuan, ini juga digunakan sebagai apa namanya? Aktivitas kesenian ya. Iya, kesenian. Tari, gamelan dan sebagainya. Nah, kami nggak masuk sini karena malas kalau gua harus buka sepatu lagi. Udah dari luar aja ya guys ya. Nah, ini bangunannya sebagian besar masih original ya. Masih original. Mas, tahu nggak ini sejarahnya tahun berapa kira-kira nih, Bim? 1833. Jadi bupati 1833. pertama. Oke, bupati pertama yang mendirikan ini guys. Ya. Dari 1833. 33. Menghadap ke selatan itu ada maknanya. Oke, apa? Menghormati Keraton Surakarta. Oh, oke, jadi pendopo ini mengarah ke sana, itu mengarah ke selatan karena itu di mana pendopo ini mengarah ke arah Keraton Surakarta. Ya, Solo berarti ya? Menghormati Keraton Surakarta dan secara filosofi bahwa selatan itu kan pantai. Ya. Bahwa masyarakat dulu masih mempercayai ada Ratu Oh, Kidul, Nyi Roro Kidul atau ya? Roro Kidul. Siap. Itu Kanjeng Ratu Kidul. Oke. Sebagai wujud penghormatan juga. Ya. Oke. Oke guys, itu salah satu daripada tempat bersejarah di Purworejo. Sekarang kita ke tempat lain. Lanjut. Kece badai. Ayo Kakak Ica. Nah, sekarang kita menyeberang ke arah alun-alun. Ini dia alun-alun ya guys. Peringatan 5 tahun kemerdekaan. Nah, ini. Tugu ini berdiri sejak peringatan 5 tahunnya kemerdekaan Indonesia. Ya, Belanda yang bikin ini. Belanda. Belanda. Oke. Ini sejak 5 tahun merdeka ini didirikan. Ya. Berarti usianya sudah Sudah 70 tahunan ya? Iya, 70 sekian. Iya, iya. Nah, ini alun-alunnya guys. Alun-alun yang ada di pusat kota Kabupaten Purworejo cukup besar, cukup jadi sentra keramaian. Ikonik. Nah, Unik ya. sentra olahraga nih, kalau pagi-pagi banyak yang jalan kaki, banyak yang jogging atau yang sepedaan keliling sini. Oke. Udah dilengkapin ya, cukup unik lah, cukup lengkap, banyak tempat duduk, area olahraga juga ada. Oke. Tapi karena pandemi Ya. juga nggak boleh. Ya, Banyak begitulah. tempat-tempat buat foto-foto juga. Oh iya. Sebelah kanan Mas, ini ada Paseban nih. Apa ini? Paseban. Paseban. Ini bangunan ini. Ya, ini. Paseban ini apa? Jadi tempat menunggu ketika dulu ada utusan-utusan dari wilayah-wilayah untuk menghadap bupati. Oke. Tempat menunggunya di sini.
Oh, ini memang udah dari dulu. Ya, Ada dulu ada. desainnya masih tetap sama walaupun Desain. memang sudah ada perbaikan, tapi Pemugaran. memang ada Oke. dua. Sisi kanan kirinya ada dua. Oke. Nah, ada dua ya di sisi kanan kiri dengan fungsinya sama. Ketika mau sowan ya ke bupati menyampaikan mungkin aspirasi masyarakat atau rakyat atau mungkin surat ataupun apa Dipanggil oleh utusan-utusan, beliau. mereka menunggunya sini sampai akhirnya diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Oke, jadi buat stasiunnya lah ya. Iya. Dia nunggu ruang tunggunya ya, ruang Iya, tunggu betul, ya? betul. Siap, sebelum akhirnya masuk ke dalam sana. Iya. Oke, ini Karena dia pada sebannya. era itu kan masuk ke pendopo masih Iya, sangat iya. menghormati. Betul. Ya mungkin sampai sekarang juga masih kali. Cuman lebih friendly ya. Bahkan Ya. ada yang mengatakan orang Belanda bahwa bupati itu salah satu utusan Tuhan. Gitu. Oh ya? Era itu masih sangat dijunjung sekali oleh masyarakat. Oh, masih sangat gitu. dihormati sekali oleh masyarakat. Iya. Sosok bupati yang ada di Purworejo. Siap. Oke, lanjut kita ke. Nah, di sini kalau Masnya lihat ada listrik pintar, tulisan listrik pintar. Oke. Gardu PLN, Uh-huh. gardu. Nah, menandakan bahwa era 1900 Heeh. Purworejo ini merupakan kota yang maju. Oke. Karena apa? Memiliki pembangkit listrik sendiri, tenaga air. Pada tahun 1900-an ya. 1900-an. Oke. Ada beberapa titik Ya. di Purworejo ini. Jadi Siap. memang sudah menandakan bahwa Purworejo ini dipersiapkan untuk salah satu kota yang maju. Iya. Tuh. Siap. Mas, Mbak, Ya. ada yang menarik nih. Apa? Selama ini gue main catur, ya. Di papan Kecil. ya, papan Iya, kecil ya. duduk, sila atau jongkok. Nggak jongkok sih, kalau main catur jongkok pegel juga ya. Iya. Duduk, ngangkatnya cuma begini dua Iya. jari. Sekarang harus dengan Nah. dua tangan ya, bukan dua jari lagi. Nah, kalau ini, Caci ini nak. Bentengnya segede gini, sini nak. Inca berdiri sini deh, Papi mau lihat. Masa bentengnya segede anak gue, segede Inca? Ini catur ini sengaja dibuat sejak kapan dan boleh semua orang memainkannya? Enggak. Oh ya? Ya, cuman buat spot buat foto aja tapi dia nggak boleh buat mainan. Ya. Oke. Ya, jadinya sesuai dengan anjuran kan untuk di sana pindah catur tidak boleh untuk itu Oh, iya. masih dalam tahap perbaikan. Tapi Ada tulisannya. pada awal kalau ditanya mulai dari kapan, di kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu sih sudah dengan ada perombakan alun-alun ini, udah ada area hijaunya, Iya. kemudian juga tamannya sudah ditata dengan baik, ada area-area untuk fotonya. Salah Oh. satu program pembangunan kebijakan yang saat ini membenahi infrastruktur yang ada. Iya. Siap. Ya, jadinya biar tetap di Purworejo ini tetap ada spot-spot instagramable-nya Oh, lah, iya, buat keren, foto-foto. Betul. Nah, karena biasanya tiap tahun akan ada tambahan-tambahan. Iya. Ada akan tambahan-tambahan icon-icon lagi yang ada di sini. Biar eye catching ya dari ya, Instagramable ya. patung-patung, lampu ini pun juga berperiodik dia akan diganti. Oh iya, siap. Pokoknya terus tahunnya. Oke guys, di sini ada kantor pos. Kantor posnya sih biasa ya. Cuman sejarahnya ini berdiri sejak 1800 kan dia udah ada. 1800-an. Nah. Nih. Ini ada semacam tugu nih. Bahasa Belanda ini. 1896. 1896. Wah, ini. Aduh, nggak kelihatan. 1896. Ini kan kotak pos nih ya. Iya, kotak posnya. Kotak posnya unik ya. Ini masih aslinya. Masih originalnya ini. Oke. Satu yang tidak dihilangkan biar Ya. bisa jadi sejarah. Sejarah ya. Biar bisa jadi patokan bahwa memang benar-benar kantor posnya itu dari zaman 1800 lokasinya sudah ada di sini. Oke. Keren. 1896. Apa namanya? Kotak posnya seperti ini, guys. Kokoh banget. Kenapa sekarang kotak surat jadi kecil banget ya? Kayak rumah burung ya. Iya, kayak rumah burung. Dan di sini kalau kalian lihat di sini ada pohon beringin. Pohon beringin ini cukup besar. Nah, ini ada ceritanya juga nih. Pohon beringin ini dulu katanya misa. Iya, dua pohon beringin. Nah, Oke. ya sampai di tahun 90 itu hanya ada satu orang yang bisa atau yang berani
untuk ngebersihin pohon beringin ini, mangkas Oh ya? dan lain sebagainya. Zaman itu? Iya. Sampai sekitar 90 tahun 90-an. Oke. Nah, jadi ini pohon ini batangnya besar. Jadi ceritanya dulu misah. Iya. Iya, bisa. Ini misah dua pohon, tapi sekarang jadi satu. Ah, itu gimana ceritanya nggak ngerti lah ya. Nah, kalau yang pasangan yang tengah itu. Oh, model kayak alun-alun Jogja ya. Ya. Karena kan Tapi ini memang agak lebih kecil ya. Kalau Purworejo kan memang sebenarnya darahnya masih darah Solo, Darah darah Solo, Jogja darah itu Jogja. masih jadinya masih Oh. masih mengiblat ke sana, maka halnya dari tadi pendopo itu juga treatmentnya hampir sama dengan Solo ya, karena memang kami masih ada keturunan atau masih di satu. Iya, iya, iya. Dia simbolis. Simbolis ya? Alun-alun ya. Siap. Oke guys, di sini ada juga yang menarik, ada rumah ibadah umat Protestan, 1879 di mana ini berdiri sejak 1879 1879. dan masih Oke. original bentuknya seperti ini. Ini Dan- salah satu misi Yending yang ada di Purworejo. Uh-uh. Dulu dibawa orang era Belanda. Oke. Jadi ini bangunan ini masih bangunan aslinya, Mas. Masih asli originalnya. Hanya bangunannya. catnya aja dirubah-rubah Betul, ya? masih dirubah. Bahkan kayu-kayunya masih asli. Kayu-kayu jendelanya masih Ya, asli. masih asli. Oke. Nah, ini guys. Jadi, guys, kami diizinkan untuk masuk ke dalam gereja GPIB ini. Protestan zaman gereja Protestan peninggalan zaman Belanda tahun 1879. Wow. Masih original semua. Original semua. Oke. Wih, keren. Ini kayu-kayunya semua masih orisinil. Masih originalnya. Lampu sampai di bagian dalam. Kursi-kursi ini? Iya, masih original, mimbar pun ya. Oh iya? Wah, kita lihat-lihat ya. Jadi sebagian besar bangunan ini adalah bangunan peninggalan zaman Belanda ya, zaman Belanda. Dan sebagian besar ini kayu-kayu mimbar ini nih. Wih, ini jati kali ya? Apa bukan ya? Tapi kayaknya Jelas masih asli ya. ada beberapa menggunakan sedikit sih. Halo kakak. Nah, di sini masih orisinilnya ya semua. Oh iya, masih. Kalau ini lantainya sudah diperbaiki oleh yang masih original nanti. Oh, ini lantai orisinil di sini ya. Iya. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Oh, ini seperti ubin gitu ya. Iya, Ubin ubin. zaman dulu ya. Iya. Ini dingin pasti nih. Iya. Ya, lebih dingin daripada keramik ya. Iya. Kalau kursinya yang original, yang rotan. Oh, ini. Iya. Aku sorry masuk ya. Mari, enggak apa-apa, silakan. Oh. Oh ya, sorry. Jadi ini apa namanya? Bangkunya. Bangkunya ini asli. Masih asli yang ini. Nah, dulu meja dan kursi ini biasa digunakan untuk apa? Kalau yang sini untuk kantor. Oh, untuk kantor. Iya, kantornya. Iya, 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 iya. Ini kursinya masih asli nih. Iya. Ini nggak ada yang dudukin kayaknya. Kantor. Hah? Belum ada yang masuk. Masih Sampai sekarang masih dipakai. Oh, masih dipakai sama. Oh, oke. dipakai. Sebagai kantor apa? Kantor Gereja. jemaat, gereja. Oh, kantor jemaat ya. Nanti kalau ada tamu kan bisa. Kalau Oh, mau siap. ada Makanya kayak laporan, meeting room sini, gitulah ya. Iya. Keren. Terus di sini kalau ini bangun jendelanya apa segala macam Oh, itu masih masih orisinil juga. masih original juga. Oke. Masih semuanya masih. Lemari-lemarinya termasuk ya? Kalau lemari enggak? Lemari enggak ya? Iya. Kalau yang masih Oh, ini yang gudang apa, nih. peninggalannya zaman dulu ya ini masih satu ini. Besi ya? Bukan kayu. Lakat. Kayak lakat. Ya, ini peninggalan. Oke. Iya. Maaf ya. Iya. Apa nih bacanya? Rech van Igedom. Nah, sana sudah diterjemahkan sana. Oh iya. Ini yang jelasnya nih guys. Iya. Jadi ini aslinya ini. Aslinya itu Nah ini udah diperjelas biar kalian bisa lihat. tulisan. Baca. Apa tuh bacanya? Coba baca. Bisa nggak? Coba mbak, baca mbak. Artinya apa, Bu? Coba. Revan Tahu. Ekdom. Nah, Rech ini biasanya ngomong Rech atau apa? Rech van Igedom. Igedom.
Fridge Van Fort. Ini apa artinya, Bu? Kurang tahu saya. Nggak tahu ya? Oh, ya. Bahasa Belanda Iya. jadi. Kalau Ibu bisa artiin, saya jadi bingung juga ntar ngomong. Itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Kita mau lanjut lagi. Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu, Ibu. Oke guys, sekarang itulah keluar biasaannya zaman Belanda. Peninggalan-peninggalan bangunannya itu benar-benar bersejarah dan masih bisa dinikmati sampai sekarang kalau tidak menjadi korban tangan-tangan jahil. Itu nggak boleh. Salah satu misi Zending, salah satu misi agama yang dibawa oleh Belanda, Ya. namanya misi Zending. Ya, ini Heeh. peninggalannya gereja ini. Gereja Oh, IPB. iya. Oke, sekarang kita cari yang lain lagi dan banyak sekali yang menarik. Kece badai. Ini dia kantornya polisi militer. Sekarang menjadi Kodim 0708 Purworejo. Nah, kita lihat dari luar aja ya. Nah, kalau dari dalam nanti kita tidur. Agak serem-serem. Tapi enggak lah, kan kita datang untuk menanyakan sejarah Kita punya baik-baik. niat baik. Nah, bukan sebagai teroris, Betul. bukan sebagai penjahat. Ayo ke bawah. Udah mulai keringatan. Nah, itu orang-orang gila tuh yang nggak tahu kita udah di zebra cross, mereka tetap jalan ya. Itu gila namanya. Oke, jangan kayak gitu ya guys. Jangan sampai kita dibilang orang gila.